Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang apa itu konstitusi. Istilah konstitusi dalam arti pembentukan berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, maupun campuran keduanya, tidak hanya sebagai aspek hukum, melainkan juga non-hukum. Menurut Sumantri Martosuwinjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan constitution yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan atau Hukum Dasar. Seragam dengan pendapat di atas, Nyoman Dekker mengemukakan bahwa konstitusi di dalam pemahaman Anglo-Saxon sama dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah mengenai fungsi konstitusi menurut Jimli Asidik. Fungsi konstitusi menurut Jimli Asidik berjumlah 10. Yang pertama, konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara. Yang kedua, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Yang keempat, konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dari negara. Yang kelima, konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Fungsi konstitusi yang keenam yaitu memiliki fungsi sebagai simbolik guna upaya pemersatu. Yang ketujuh, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi rujukan dari identitas serta keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat upacara atau seremoni. Yang ke-9, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti secara sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti secara luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. Yang ke-10, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana menjadi perekayasaan serta pembaharuan masyarakat, baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas. Selanjutnya ada peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dalam pada itu, seperti diketahui, bagaimanapun kecilnya, setiap kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh yang memegangnya. Yang kedua, membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Yang ketiga, membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya, peranan konstitusi yang keempat yaitu bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan. Yang kelima, konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer atau ukuran bagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di antara lembaga-lembaga negara. Kemudian, materi yang terakhir yang saya bahas adalah pihak-pihak yang terlibat dalam jalannya konstitusi. Yang pertama ada Mahkamah Konstitusi, yang kedua ada pemerintah, yang ketiga ada DPR RI, dan yang terakhir adalah rakyat. Kesimpulan dari materi yang saya bahas adalah konstitusi merupakan acuan tertulis yang digunakan untuk menjalankan negara dalam hal perundang-undangan. Peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak-hak asasi bagi warga negara. Dan terdapat beberapa pihak yang berperan dan terlibat dalam jalannya konstitusi dalam suatu negara. Di antara lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi, DPR, pemerintah, dan rakyat. Oleh karena itu, sangat diharapkan kita sebagai warga negara
baik dapat bersungguh-sungguh menyadari dan sekaligus mengerti arti pentingnya konstitusi dalam rangka mewujudkan jaminan-jaminan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusional mereka sendiri dalam kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.